Halo, hari ini aku ingin presentasikan produk yang ingin aku daftarkan paten, yaitu inovasi gunting kuku ramah anak. Sebelumnya, kenalin, aku Iqbal Arianto, aku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Nah, ke deskripsi. Gunting kuku ramah untuk balita adalah alat pemotong kuku yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan dan keselamatan anak-anak usia dini. Dengan desain ergonomis dan fitur inovatif, produk ini menjamin pengalaman pemotongan kuku yang aman, nyaman, dan tanpa stres bagi orang tua dan balita. Oke, ini beberapa fitur utama hasil inovasi yang akan saya lakukan. Yang pertama, desain ergonomis. Nah, gunting ini memiliki pegangan yang dirancang agar mudah digenggam oleh orang dewasa, memungkinkan kontrol yang lebih baik saat memotong kuku anak. Kemudian bentuknya yang ramping memudahkan akses ke area kuku kecil tanpa risiko melukai kulit sensitif. Kemudian fitur utama yang kedua yaitu ujungnya bulat. Nah, ujung gunting yang bulat memastikan keamanan, mencegah kemungkinan terjadinya luka atau goresan pada kulit balita. Ini adalah fitur penting yang membedakan gunting ini dari alat pemotong kuku biasa. Yang ketiga yaitu material berkualitas. Nah, terbuat dari stainless steel berkualitas tinggi yang tahan lama dan tidak mudah berkarat, menjamin ketahanan dan kebersihan alat. Kemudian pegangan terbuat dari bahan non-slip yang memberikan kenyamanan dan stabilitas saat digunakan. Kemudian yang keempat adalah mudah dibersihkan. Desain yang sederhana membuat gunting ini mudah dibersihkan setelah digunakan, memastikan kebersihan dan kesehatan untuk balita. Kemudian fitur yang kelima, fungsi ganda. Nah, dapat digunakan untuk memotong kuku, tangan, dan kaki balita, membuatnya menjadi alat multifungsi yang sangat berguna untuk orang tua. Kemudian fitur yang terakhir yaitu warna ceria dan menarik. Tersedia dalam berbagai pilihan warna ceria dan desain yang menarik membuat pengalaman memotong kuku menjadi lebih menyenangkan bagi anak-anak. Nah, apa sih keuntungan untuk orang tua? Nah, yang pertama itu mengurangi rasa takut dan ketidaknyamanan yang sering dirasakan anak saat memotong kuku. Kemudian memberikan ketenangan pikiran bagi orang tua dengan fitur keselamatan yang dirancang khusus untuk balita. Dan yang terakhir yaitu mempermudah proses perawatan kuku secara rutin tanpa rasa stres. Lalu bagaimana sih cara penggunaannya? Pertama, pastikan balita dalam posisi yang nyaman dan tenang. Kemudian, pegang tangan balita dengan lembut dan pastikan kuku dalam kondisi kering. Selanjutnya, gunakan gunting dengan lembut untuk memotong kuku. Hindari menyentuh kulit. Dan yang terakhir adalah setelah selesai, bersihkan gunting dan simpan di tempat yang aman. Nah, jenis paten dan dasar hukumnya. Teman-teman, inovasi produk gunting kuku yang lebih ramah untuk balita bisa memungkinkan didaftarkan paten sederhana. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Paten sederhana adalah jenis paten yang diberikan untuk invensi yang tidak memenuhi kriteria paten biasa, tetapi tetap memiliki kebaruan dan dapat diterapkan secara industri. Biasanya, paten sederhana lebih mudah dan cepat diperoleh. Menurut Undang-Undang Paten, kriteria utama untuk mendapatkan paten sederhana adalah pertama yaitu kebaruan. Produk harus baru dan tidak pernah dipublikasikan sebelumnya. Gunting kuku ramah memiliki desain atau fitur inovatif yang belum ada di pasaran. Ini memenuhi kriteria kebaruan. Kemudian yaitu langkah inventif. Meskipun mungkin tidak sekompleks paten biasa, produk harus memiliki langkah inventif yang tidak jelas bagi orang yang ahli di bidangnya. Fitur keselamatan seperti ujung bulat dan pegangan ergonomis memberikan keunggulan yang signifikan dan keamanan dan kenyamanan. Ini bisa dianggap memiliki langkah inventif. Kemudian dapat diterapkan secara industri. Gunting ini harus dapat diproduksi dan digunakan dalam industri. Dengan jelas ditujukan untuk perawatan kuku balita. Produk ini memenuhi kriteria ini. Nah, kenapa sih harus dilindungi? Nah, yang pertama itu melindungi inovasi yang dihadirkan oleh produk. Ada fitur unik seperti desain ergonomis atau mekanisme pemotongan yang aman. Paten memberikan hak eksklusif untuk menggunakan dan memproduksi inovasi tersebut, mencegah orang lain meniru. Kemudian dengan memiliki paten dapat menciptakan keunggulan kompetitif di pasar. Ini membedakan produk saya dari produk sejenis, memberikan nilai tambah yang dapat menarik konsumen, terutama orang tua yang mengutamakan keamanan untuk balita. Kemudian, dengan memegang hak paten memiliki kesempatan untuk memanfaatkan inovasi secara finansial, baik melalui penjualan produk secara langsung maupun melalui lisensi kepada pihak ketiga. Nah, yang terakhir yaitu memiliki paten memberikan hak hukum untuk menuntut pelanggaran jika pihak lain mencoba untuk meniru atau menggunakan inovasi tanpa izin. Ini penting untuk menjaga integritas bisnis dan investasi yang telah dilakukan. Nah, hasil penelusuran PDKI berdasarkan penelusuran yang dilakukan di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual atau PDKI yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa produk gunting kuku ramah anak belum terdaftar sebagai paten. Penelusuran ini menunjukkan bahwa tidak ada produk lain yang serupa atau identik dalam database, sehingga menguatkan klaim kebaruan dan keunikan dari inovasi yang ditawarkan oleh gunting kuku ramah anak.
Hal ini menjadi dasar yang kuat untuk pengajuan permohonan paten guna melindungi hak kekayaan intelektual produk ini. Nah, berikut prosedur pendaftaran paten baru. Teman-teman bisa lihat prosedur dan alur yang ada di sini. Mulai dari registrasi akun, klik tambah untuk membuat permohonan baru, kemudian isi formulir, kemudian unggah data, kemudian selanjutnya yaitu pesan code, kemudian lakukan pembayaran. Jika semua dirasa sudah selesai, maka permohonan sudah diterima oleh DJKI. Nah, blanko yang harus dipersiapkan, data dukung yang diunggah adalah pertama, deskripsi permohonan paten dalam bahasa Indonesia, kedua, klaim, yang ketiga, abstrak, keempat, gambar invensi berupa PDF dan gambar untuk publikasi JPG, kemudian yang kelima adalah surat pernyataan kepemilikan invensi oleh inventor, kemudian adalah surat keterangan UNK. Nah, karena pemohon merupakan usaha mikro atau usaha kecil yang akan direncanakan. Nah, alur bisnis proses pendaftaran paten sederhana teman-teman bisa lihat di sini. Mulai dari permohonan sampai keluarnya sertifikat paten seperti itu. Nah, untuk memperbanyak hasil karya intelektual yang sudah saya patenkan, gunting kuku ramah untuk balita, saya dapat menerapkan beberapa strategi efektif. Pertama, menawarkan lisensi kepada pihak ketiga untuk memproduksi dan menjual produk dengan imbalan royalti yang akan memperluas jangkauan pasar tanpa harus memproduksi sendiri. Selain itu, mengembangkan varian produk baru dengan fitur tambahan atau desain yang berbeda untuk menarik lebih banyak konsumen. Kemudian jalin kerjasama strategis dengan perusahaan lain dalam industri alat bayi untuk meningkatkan distribusi dan pemasaran. Pemasaran yang efektif sangat penting. Nah, lakukan kampanye iklan terarah dan partisipasi dalam acara parenting untuk memperkenalkan produk saya kepada calon konsumen. Kemudian memastikan juga untuk melindungi hak kekayaan intelektual saya dengan mendaftarkan merek dagang dan industri, sehingga menciptakan identitas merek yang kuat. Selanjutnya yaitu edukasi pasar mengenai pentingnya alat perawatan kuku yang aman dan kumpulkan juga ulasan positif dari pengguna untuk membangun kepercayaan. Terakhir yaitu menginvestasikan dalam riset dan pengembangan untuk menciptakan inovasi baru, serta menggunakan umpan balik kepada konsumen untuk terus meningkatkan produk. Nah, dengan pendekatan ini saya dapat memaksimalkan potensi gunting kuku ramah untuk balita di pasar. Nah, itulah paparan presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Sekian, terima kasih.